Bayangkan ini, sebuah hubungan di mana pertengkaran tidak lagi berakhir dengan sakit hati, tapi justru memperkuat ikatan Anda. Kedengarannya mustahil? Tonton sampai habis, karena 5 rahasia ini akan mengubah segalanya. Hai sis, kita semua pernah mengalaminya kan? Argumen kecil yang tiba-tiba membesar tanpa alasan jelas. Kesalahpahaman yang berujung sakit hati dan rasa lelah yang menghampiri setelah drama panjang. Rasanya seperti berputar-putar di lingkaran setan. Banyak dari kita berpikir komunikasi yang baik itu hanya sekedar bicara, mengeluarkan unek-unek, tapi kenyataannya jauh lebih dalam dari itu sis, dan seringkali kita tidak pernah diajarkan caranya secara spesifik. Video ini bukan sekedar tentang menghentikan pertengkaran yang bikin capek, tapi ini tentang membangun fondasi komunikasi yang kokoh, fondasi yang bikin hubungan Anda tidak hanya sekedar bertahan, tapi benar-benar berkembang, tumbuh, dan bahkan abadi. Saya akan bagikan 5 rahasia komunikasi yang telah terbukti secara ilmiah. Rahasia yang akan mengubah cara Anda berinteraksi, menyelesaikan konflik, dan bahkan mendekatkan diri pada pasangan Anda seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siap? Yuk kita mulai. Rahasia yang pertama, ini fundamental banget sis. Seni mendengarkan aktif, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Pernah nggak sih pas pasangan lagi ngomong, di kepala kita udah sibuk nyiapin jawaban atau pembelaan? Nah, itu dia yang namanya mendengarkan pasif. Padahal, studi psikologi menunjukkan bahwa validasi emosi itu kunci. Saat seseorang merasa didengarkan dan dimengerti perasaannya, separuh masalah sudah terasa teratasi. Coba deh, bayangkan skenario ini sis. Pasangan, aku sebel banget, kamu tuh selalu telat kalau janji sama aku. Reaksi pasif yang biasa kita lakukan, loh, aku kan tadi macet, lagian kamu juga kadang suka telat kok. Ini langsung defensif kan? Sekarang, coba reaksi aktif. Oh, jadi kamu merasa kesal dan kurang dihargai ya karena aku telat dan itu bikin kamu menunggu. Ini memvalidasi perasaannya tanpa langsung membela diri. Lihat bedanya. Dengan mendengarkan aktif, kita menunjukkan empati. Kita mengonfirmasi bahwa kita mendengar, bukan hanya kata-katanya, tapi juga emosi di baliknya. Ini akan membuka pintu dialog, bukan pertengkaran. Lanjut ke rahasia kedua, ini powerful banget. Kekuatan kalimat saya, atau dalam bahasa Inggris I statements, untuk menghindari menuding. Seringkali saat marah, kita cenderung pakai kalimat, kamu selalu, atau kamu tidak pernah. Ini otomatis membuat lawan bicara merasa diserang dan langsung defensif. Misalnya, kamu selalu ninggalin baju kotor sembarangan? Nah, ini kan langsung menuding. Juga bandingkan dengan kalimat saya. Saya merasa frustrasi saat melihat baju kotor berserakan karena saya merasa beban pekerjaan rumah jadi bertambah. Lihat perbedaannya? Kalimat saya fokus pada perasaan kita sendiri terhadap suatu tindakan, bukan langsung menyerang karakter atau kebiasaan pasangan. Saat kita bilang, saya merasa, kita berbagi sudut pandang kita, bukan memberikan tuduhan. Ini jauh lebih mudah diterima dan membuka ruang untuk solusi, bukan adu argumen. Dijamin komunikasi jadi lebih konstruktif sis. Rahasia ketiga yang wajib kamu kuasai. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kebutuhan emosional inti Anda. Banyak pertengkaran berakar dari kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi atau tidak terkomunikasikan dengan baik. Kita mungkin marah karena pasangan pulang telat, tapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah rasa aman dan dihargai, bukan cuma sekedar kehadiran fisik. Kebutuhan emosional dasar kita itu beragam sis. Ada rasa aman, rasa dihargai, dimengerti, diakui, didukung, atau rasa dicintai. Daripada bilang, kamu gak pernah bantu aku, coba ganti dengan, saya merasa butuh dukungan dan bantuanmu terutama saat saya sedang kewalahan. Atau daripada cemberut saat pasangan sibuk, coba bilang, saya merasa butuh waktu berkualitas bersama kamu supaya saya merasa lebih dekat dan dihargai. Mengenali dan mengkomunikasikan kebutuhanmu secara konstruktif itu penting. Tapi juga penting untuk belajar mengenali apa yang dibutuhkan pasanganmu. Kadang mereka butuh ruang, kadang mereka butuh validasi. Tanyakan, amati, dan validasi. Ini akan membangun jembatan pengertian. Sekarang, rahasia keempat. Ini penting banget saat api sudah mulai membara.
strategi cooldown, dan batasan sehat saat ketegangan memuncak. Kita semua tahu kan, kalau diskusi saat emosi lagi tinggi itu jarang banget menghasilkan solusi. Yang ada malah kata-kata kasar, penyesalan, dan merusak hubungan. Studi menunjukkan saat amarah kita memuncak, kemampuan kita untuk berpikir rasional itu berkurang drastis. Jadi, apa yang harus dilakukan? Minta jeda, sis. Ini namanya time out yang sehat. Contohnya, aku merasa kita berdua lagi emosi banget sekarang. Aku khawatir kita malah akan ngomongin hal yang kita sesali. Gimana kalau kita jeda dulu 30 menit atau 1 jam? Kita sama-sama menenangkan diri dan nanti kita lanjutin lagi diskusinya dengan kepala dingin. Penting untuk menetapkan durasi jeda dan benar-benar kembali melanjutkan diskusi setelahnya. Ini menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Batasan sehat ini menyelamatkan hubungan dari kerusakan yang tidak perlu. Jangan biarkan emosi menguasai ya sis. Dan rahasia terakhir, tapi nggak kalah pentingnya, fokus pada solusi kolaboratif, bukan memenangkan argumen. Seringkali dalam pertengkaran kita cenderung ingin menang. Kita ingin membuktikan bahwa kitalah yang benar dan pasanganlah yang salah. Padahal dalam hubungan kalau ada yang kalah, sebenarnya dua-duanya kalah kan? Tujuannya bukan untuk menang, tapi untuk menemukan solusi win-win yang memuaskan kedua belah pihak. Daripada, aku mau kamu nggak lagi pergi malam-malam sama teman-temanmu. Ini permintaan sepihak. Coba ganti dengan, aku merasa khawatir dan kesepian kalau kamu sering pulang larut. Gimana kalau kita cari jalan tengahnya? Mungkin kamu bisa pergi sesekali, tapi kita tetapkan batas waktu. Atau kamu kabarin aku lebih sering. Ini adalah teknik negosiasi yang melibatkan mencari alternatif solusi. Duduk bersama, identifikasi masalahnya bersama, dan brainstorming solusi bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa Anda berdua adalah tim dan tujuan kalian sama, hubungan yang harmonis dan bahagia. Kuasai 5 rahasia ini, dan Anda tidak hanya akan menghentikan pertengkaran, tapi membangun hubungan yang semakin kuat dan abadi. Sekarang, saya ingin tahu, dari kelima rahasia ini, mana yang paling ingin Anda coba duluan? Bagikan di komentar di bawah ya. Dan jika Anda siap mendalami lebih jauh bagaimana menciptakan koneksi yang tak tergoyahkan, pastikan untuk menonton video saya berikutnya tentang membaca bahasa tubuh pasangan, apa yang tidak mereka katakan.